Youth Lover, jumpa lagi di APP 2021. Tema APP tahun ini adalah semakin beriman, semakin solider. Youth Lover, APP tahun ini dibagi menjadi 4 materi. Minggu ini, materi yang pertama dengan tema bertakwa. Youth Lover, ada kabar gembira loh. Selama kalian mengikuti kegiatan APP ini, akan ada lomba. Wah, keren! Caranya, kalian melihat tutorial keterampilan yang ada pada kegiatan Youth Santo Antonius Padua setiap minggunya. Lalu kalian kirim foto saat membuat keterampilan dan hasilnya di nomor WA yang ada di deskripsi. Akan ada 5 pemenang yang diambil setiap minggunya. Duluan yuk guys, ikut. Hai teman-teman, ayo sekolah minggu kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami semua sehat selalu dan kami sekarang mau sekolah. Semoga selalu lancar dan gembira. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai Youth Lovers, Apa kabar hari ini? semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini jumpa lagi bersama dengan saya, Suster Erlinda. Saya Bu Ica. Saya Bu Maria. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Suster mau mengajak kita menyanyi bersama. Judul lagunya Sakeus. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Han Yesus pandang dia. Katanya, Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. katanya, Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Aku menumpang di rumahmu. Youth Lovers, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang silakan duduk yang manis dan siapkan hati. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua
Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian tadi sudah mendengarkan kisah tentang Sakeus. Nah, kalian juga sudah hafal lagunya ya. Sakeus, orang pendek. Sakeus itu orang pendek. Jadi ketika Yesus mau lewat, banyak orang yang berjubel-jubel ingin melihat Yesus. Jadi Sakeus tidak bisa lihat karena orang banyak dan badannya pendek. Nah, bayangkan kalau sebelum pandemi kamu nonton karnaval di pinggir jalan begitu banyak orang, sementara kamu pendek. Misalnya saja Bu Niken, tubuhnya yang seperti ini, ketika akan lihat karnaval di depan sekolah, ternyata sudah banyak orang dan tinggi-tinggi. Maka tidak bisa lihat. Biasanya ambil kursi untuk bisa lihat atau mendesak-desak biar sampai ke depan. Nah, yang dilakukan Sakeus karena rindunya kepada Tuhan Yesus, ingin melihat orang apakah Yesus itu, yang waktu itu sudah begitu terkenal, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, ya, mengusir setan. Maka dia ingin lihat. Nah, di situ ada pohon ara. Dia memanjat pohon ara. Dari atas pohon itu dia berharap bisa melihat Yesus. Keinginannya hanya satu, melihat Yesus. Melihat Yesus, itu saja. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus menoleh ke arah pohon ara dan melihat Sakeus. Bahkan mengatakan kepada Sakeus, Sakeus, turunlah. Aku akan menginap, aku akan singgah di rumahmu. Luar biasa. Hanya ingin melihat, ternyata yang terjadi Tuhan Yesus malah datang ke rumahnya. Dan karena Sakeus orang kaya, mengadakan perjamuan. Apa yang terjadi anak-anak? Pada masa itu, pemungut cukai seperti Sakeus itu dikenal sebagai orang berdosa. Karena biasanya mereka memungut lebih dari yang seharusnya dibayarkan oleh rakyat. Maka orang banyak berbisik-bisik, siapa dia? Kok mau bergaul dengan orang berdosa? Nah, tetapi di akhir bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Rumah ini maksudnya rumahnya Sakeus. Karena orang ini pun anak Abraham. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat terakhir dalam Injil Lukas itu. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Sudah tahu semuanya, sudah hafal semuanya. Prapaskah itu masa pertobatan. Nah, maka ada perintah pantang dan puasa. Ya, jadi anak-anak juga harus
pantang nih, kalau belum bisa pantang yang berat-berat, yang usianya belum 14 tahun ke atas, pantangnya boleh pantang apa coba? Yang tiap hari dilakukan apa coba? Main game. Nah, pantang itu dulu. Enggak bisa, Bu. Nah, gimana? Kan tiap hari pelajarannya online, pegang-pegang HP terus. Enggak bisa sehari ya. 1 jam dulu dikurangi. Nanti bertahap. Ya, sampai akhirnya kamu bisa membuat kesepakatan dengan orang tua. Aku pantang main game. Main gamenya hanya misalnya Sabtu Minggu. Selebihnya tidak, untuk belajar saja. Nah, lakukan itu kalau kalian bisa. Ya, maka Tuhan Yesus hari ini menegaskan. Nah, yang ikut perayaan Misa Rabu Abu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Maka anak-anak, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kemarin-kemarin. Pada masa Prapaskah ini kita bertekad untuk menjadi lebih baik. Ada pertobatan, ada doa, ada derma. Persembahkan waktu khusus untuk berdoa, persembahkan waktu khusus untuk membaca kitab suci. Ya, ini yang masih sulit, tapi Bu Niken enggak akan capek-capek. Baca firman, baca firman, baca firman. Kemudian juga derma. Nah, kalian nanti ada kegiatan membuat celengan. Kalau yang sudah punya celengan di rumah, mulai menyisihkan sedikit uang jajannya atau apa sajalah. Mungkin diberi uang saku sama mama, dibelanjakan, tapi disisihkan untuk dimasukkan ke dalam celengan. Karena derma itu akan digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, demikian ya anak-anak. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kita harus menyediakan waktu khusus bagi Tuhan dengan bertobat, berdoa, berderma. Jangan lupa, mulai rajin membaca firman. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Firman ini cinta Tuhan kepada kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Berkah dalam. Hai semuanya, apa kabar? Semoga keadaan kita semakin hari semakin baik. Pada kesempatan ini saya Father Kardi akan menjelaskan tentang riwayat hidup Santo Montfort. Dan saya yakin pasti banyak orang yang belum tahu tentang siapa sebenarnya Santo Montfort. Kebetulan saya dan Father Ano kemarin telah memperkenalkan diri bahwa kami berasal dari Kongregasi Serikat Maria Montfortan. Adik-adik sekalian, Serikat Maria Montfortan merupakan serikat yang didirikan oleh Santo Montfort. Santo Montfort mendirikan 3 kongregasi. Yang pertama, Serikat Maria Montfortan. Yang kedua, Putri-Putri Kebijaksanaan, Suster-Suster Putri-Putri Kebijaksanaan. Dan yang ketiga, Bude-Bude Santo Gabriel. Untuk itu pada kesempatan ini Pater Kardi akan menjelaskan tentang riwayat hidup Santo Montfort, mulai dari ia lahir sampai dengan proses beatifikasinya. Saudara-saudara sekalian, nama lengkap atau nama asli dari Santo Montfort sebenarnya adalah Santo Louis Marie Grignon de Montfort. Nama aslinya adalah Santo Louis Grignon. Sementara nama Marie adalah nama yang ditambahkan oleh Santo Montfort sendiri pada namanya karena ia memiliki devosi yang kuat atau memiliki kecintaan yang kuat kepada Bunda Maria. Makanya di dalam namanya Louis Grignon ia menambahkan nama Marie, Louis Marie Grignon. Sementara nama Montfort itu mengacu pada nama dari tempat Louis Grignon dilahirkan. Kebetulan bahwa
Santo Louis Grignon de Montfort dilahirkan di kota Montfort. Sebenarnya nama yang sering kita pakai sekarang di Santo Montfort itu mengacu pada kota kelahiran dari Santo Louis Grignon de Montfort. Louis Marie Grignon de Montfort lahir pada tanggal 31 Januari 1673 di Montfort dan dibaptis pada keesokan harinya di gereja Santo Yohanes. Ia berasal dari paroki Santo Yohanes waktu itu. Dan Santo Montfort sendiri adalah anak kedua dari 18 bersaudara. Ayahnya seorang pengacara berwatak keras bernama Jean Baptiste Grignon, dan ibunya adalah Jean Robert de la Vizule, seorang yang taat beragama, lemah lembut, dan penuh kesabaran. Di tanah pertanian Bois Marpuer, paroki Effendi, ia atau Santo Montfort melalui masa kecilnya. Di sini pula ia menerima komuni pertama dan sebagai tempat pembaharuan janji-janji baptisnya. Ia tumbuh menjadi anak yang patuh dan taat beragama. Santo Montfort atau Louis Marie Grignon Montfort kecil menjadi seperti ini karena pendidikan yang diperolehnya dalam keluarga yang sungguh religius. Ibunya memiliki jasa yang begitu besar terhadap pendidikan agama dari Santo Montfort. Ibunya mengajarkan devosi yang kuat kepada Santo Montfort. Pada usia 12 tahun, Santo Montfort masuk Kolose Becket yang dikelola oleh para Jesuit di Rennes, Prancis. Selama 8 tahun, ia mengenyam pendidikan di sana. Ia merupakan seorang murid yang sangat-sangat suka belajar dan secara umum ia memiliki watak pendiam. Akan tetapi Santo Montfort adalah seorang murid yang sangat rajin dan sangat pandai. Ia menerima dengan baik segala pelajaran yang diberikan oleh para imam di sekolahnya. Sebagai tambahan biaya hidupnya, Santo Montfort mengemis di jalan-jalan dan sesekali menjaga banyak peti jenazah. Dan 3 tahun kemudian, Louis de Montfort bergabung dengan komunitas seminari Saint-Sulpice dan ditabiskan menjadi seorang imam pada tahun 1700. Dan ia ditabiskan sebagai seorang imam projo. Namun, 6 tahun sebelum ia wafat, tepatnya pada tahun 1704, Montfort pindah ke ordo lain, yakni ordo ketiga Dominikan. Dan pada tahun 1700 ia wafat, dan Santo Louis Marie Grignon de Montfort digelar beato oleh Paus Leo ke-13 pada bulan Januari tahun 1888. Dan Santo Montfort dikanonisasi dengan gelar Santo Louis Grignon de Montfort pada tanggal 20 Juli 1947 oleh Paus Pius ke-12. Yang menarik dari riwayat hidup Santo Montfort adalah kisah devosinya atau kecintaannya yang sangat kuat kepada Bunda Maria. Dan pada waktu kecil, seperti yang saya sudah katakan tadi, keluarganya atau ibunya mengarahkan dia kecintaan kepada Bunda Maria. Keluarga Santo Montfort sangat berjasa bagi Montfort sendiri dalam memperkenalkan hal-hal yang bersifat rohani, baik soal iman kepada Allah maupun soal devosi atau doa kepada Bunda Maria. Ada satu kisah yang sangat menarik mengenai Santo Montfort kecil waktu itu. Karena ia atau karena ibunya mengajarkan Montfort tentang bagaimana mencintai Bunda Maria. Dan karena Montfort begitu mencintai Bunda Maria, maka saat-saat di waktu
di mana Montfort menjaga adik-adiknya, ia mengajarkan adik-adiknya tentang Bunda Maria dan juga mengajak adik-adiknya untuk berdoa rosario atau berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Dan hal unik lainnya, dalam kisah persahabatannya dengan teman-temannya yang lain, ada banyak kisah di mana Montfort mengajak teman-temannya untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Dan tak jarang pula, ia banyak membantu teman-temannya mengalami kesusahan. Walaupun ia sendiri memiliki banyak kesusahan, tapi ia lebih mendahului temannya yang mengalami kesusahan. Sekiranya itu adalah pengalaman atau riwayat hidup dari Santo Montfort, semoga apa yang saya bagikan itu benar-benar membantu adik-adik sekalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Santo Montfort mulai dari kecil sudah mulai berdevosi atau sudah mulai dekat dengan Bunda Maria. Dan saya yakin kita semua sudah mulai dari kecil, orang tua kita mengajarkan kepada kita tentang devosi dan kecintaan kepada Bunda Maria. Semoga Santo Montfort memberikan inspirasi kepada kita semua tentang bagaimana berdevosi kepada Bunda Maria. Saya kira teman-teman itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Halo adik-adik Biyut, tidak terasa ya kita sudah memasuki masa Prapaskah saat ini. Tahukah kalian tema masa Prapaskah tahun ini? Ya, semakin beriman, semakin solider. Oleh karena itu, kita diajak untuk semakin menunjukkan rasa solidaritas kita terhadap sesama, apalagi yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, hari ini kita akan membuat celengan untuk menyimpan uang aksi puasa dan pembangunan kita. Yuk mari kita siapkan alat dan bahannya, lalu kita mulai bersama-sama. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa mengganti dengan karakter atau gambar kesukaan teman-teman sendiri ya. Boleh juga jika teman-teman mau menempelkan hasil karya gambar teman-teman. Youth Lover, salah satu contoh untuk bentuk tobat kita yaitu dengan berderma. Kalian bisa berderma dengan cara menyisihkan uang jajan kalian dan
dalam celengan. Dan celengan itu bisa dikumpulkan pada Minggu Palma di sekolah di Sang Timur atau dititipkan ke kakak pembina terdekat dengan rumah kamu. Dan jangan lupa, Youth Lover, tulis nama kalian dan asal paroki kalian di kolom komentar ya. Nanti yang paling sering absen akan mendapat hadiah dari kakak pembina. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M+. Cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke? Sekarang kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik dan doa akan dipimpin oleh teman kita. Hai teman-teman, sekolah minggu sudah selesai. Lalu kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini. Kami semua sehat selalu dan kami sekarang sudah selesai sekolah minggu. Semoga kami selalu sehat dan corona sudah hilang ya. Dan kami bisa sekolah minggu di gereja lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Dadah. Halo Youth Lovers, sebelum kita mengakhiri jumpa kita kali ini, Suster ingin mengajak kita menyanyi bersama. Yang tahu lagunya, boleh ikut bernyanyi bersama Suster. Judul lagunya, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girangnya, Yesus amat cinta pada saya. Oh girangnya, ku jawab ya, ya.